Halo Getters, ada yang pernah dengar bisnis model kanvas? Kalau teman-teman belum pernah dengar, bisnis model kanvas ini penting untuk membangun suatu bisnis. Nah, bentuknya itu tabel, ya, tabelnya berisi list-list dari berbagai aspek bisnis yang sebenarnya sangat penting untuk kita rencanakan dulu sebelum kita membangun bisnisnya. Jadi ada 9 ya, ada 9 aspek dalam bisnis. Yang pertama, yang paling umum digunakan adalah value proposition. Value proposition itu adalah apa aja yang kita jual dan apa aja yang menjadi keunggulan dari suatu produk bisnis. Berarti kalau kita menjual satu minuman kaleng, berarti minuman kaleng itu kita tulis dalam value proposition. Tapi minuman kalengnya ini keunggulannya apa? Ya, harus ada keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, teman-teman kalau menjual produk yang sama aja, dalam kata lain kalau teman-teman seorang dropshipper, teman-teman seorang reseller, tentunya kita menjual produk yang sama aja sama yang lainnya, benar? Nah, kalau gitu teman-teman harus mencari value proposition yang lainnya. Bisa dari bisnisnya atau bisa dari servisnya, ya. Jadi tidak harus soal produknya yang menjadi suatu keunggulan, bisa juga yang lainnya. Jadi jangan patah hati, jangan patah semangat bahwa bisnis itu pasti ada keunggulannya yang bisa teman-teman cari. Dari value proposition kita membahas soal channel. Channel itu apa? Channel adalah media kita menjual produknya. Jadi kita jual di mana? Kalau waktu saya jual restoran ya, saya jual makanan di restoran, maka restoran itulah yang menjadi channelsnya. Bisa saya sebut sebagai lokasi fisik. Tapi kalau teman-teman jualan online ya di toko online, maka teman-teman sebutkan ya platform yang teman-teman pakai itu adalah channelsnya. Karena kita menjual di situ, betul? Nah, kita dari channels menjual ke siapa? Kita menjual ke customer segment. Nah, di dalam customer segment teman-teman mencari calon konsumen yang potensial. Siapa aja teman-teman sebut dulu. Nanti kita bisa telusuri lebih lanjut lagi di dalam customer segment ini konsumennya itu siapa aja, sifatnya seperti apa, lalu kemudian kita targetkan satu konsumen yang paling utama. Tapi nanti itu di tahap berikutnya. Untuk tahap ini kita pokoknya list dulu aja siapa kira-kira konsumennya ya. Nah, kemudian dari customer segment ada customer relationship. Customer relationship ini adalah apa saja yang menjadi media hubungan konsumen dengan kita. Jadi dalam bentuk umumnya, dalam bentuk yang paling simpel mungkin ya, itu adalah chat konsumen ya. Kalau kita jualan di toko online pasti ada fitur chatnya. Nah, chatnya itu adalah customer relationship. Tapi teman-teman tentunya bisa mengembangkan bisnisnya, bisa juga mengembangkan servisnya. Untuk mendapatkan customer relationship yang mungkin lebih mumpuni, kita bisa juga kan menggunakan sosial media sebagai customer relationship-nya. Teman-teman juga bisa kalau bisnisnya yang lebih besar bisa punya customer service ya. Jadi ada hotline-nya itu masih dipakai sampai sekarang, masih digunakan. Bisa juga teman-teman gunakan, tapi tidak wajib dan ini sebenarnya tergantung dari teman-teman mau menerapkannya seperti apa customer relationship-nya. Yang jelas tetap harus ada ya, makanya kenapa minimal paling nggak ada chatnya. Nah, kalau teman-teman jualan di sosial media pasti ada kan ya DM-nya. Kemudian kalau kita jualan door to door nanti bisa juga kan customer relationship-nya ya memang kita langsung ketemu langsung itu juga termasuk. Dari sebelah kanan itu adalah customer centric yang saya sebut gitu ya. Jadi karena memang berhubungan langsung dengan konsumen dari perusahaan berhubungan langsung dengan konsumennya, kita jual di mana, jual ke siapa dan kemudian mereka bagaimana cara menghubungkannya kepada kita ya, itu makanya saya sebut dengan customer centric. Nah, kalau sebelah kiri atas itu saya sebut sebagai company case. Yang pertama adalah key resources. Key resources adalah apa saja yang harus kita miliki agar value proposition bisa terjadi atau bisa ada. Jadi teman-teman harus ingat bahwa setiap aspek akan bisa mempengaruhi aspek yang lainnya. Kalau teman-teman misalnya value proposition-nya adalah produknya makanan misalnya, kita ngambil contoh makanan risol. Risolnya enak. Nah, enak itu tentunya teman-teman harus punya resep yang enak. Nah, resep yang enak ini ada di key resources. Tentunya kalau teman-teman memproduksi makanan berarti butuh kitchen ya, butuh dapur. Dapur juga termasuk dalam key resources. Jadi teman-teman list apa saja yang kita harus miliki biar ada value proposition, biar value proposition bisa terwujud. Tanpa adanya key resources, value proposition tidak bisa terwujud ya. Jadi harus kita miliki. Di atas key resources ada key activities. Key activities adalah apa saja yang harus kita lakukan agar value proposition terwujud. Mirip dengan key resources, ya. Key activities ini adalah apa yang harus kita lakukan, kegiatannya. Kalau tadi adalah bendanya atau objeknya, kali ini adalah kegiatannya. Apa yang harus kita lakukan? Dengan contoh yang sama, ya, misalnya risol gitu, risol yang enak. Maka risol yang enak harus dimasak.
ya kan? Kemudian kita juga butuh untuk menyediakan bahan-bahan yang tentunya diperlukan agar risolnya itu sendiri enak. Tentunya kan teman-teman tahu ya bahwa makanan itu sulit untuk rasanya enak kalau bahan-bahannya sendiri juga tidak segar atau tidak enak gitu kan, yang berkualitas tinggi. Sehingga teman-teman harus melakukan restocking. Jadi ada ya beberapa kegiatan yang dilakukan karena value proposition-nya teman-teman sudah terapkan sebelumnya. Nah, sebelah kirinya adalah key partners. Key partners ini adalah siapa aja ya, siapa aja pihak yang teman-teman harus guide agar teman-teman bisa melakukan key activities dan teman-teman bisa memiliki key resources. Sebagai contoh, teman-teman tadi kan di key resources-nya butuh dapur. Kalau teman-teman mungkin tidak memiliki dapur di rumah yang memadai, maka teman-teman butuh tempat, ya kan? Kalau saya dulu pernah memiliki resto, maka saya butuh gedung dari restonya gitu ya, bangunan restonya. Nah, bangunan resto saya tidak memiliki tanah sendiri sehingga saya harus menyewa. Nah, berarti ada pihak penyewa tanah atau penyewa lokasi. Nah, pihak penyewa lokasi tersebut adalah key partners gitu ya. Lalu bisa juga karena membutuhkan restocking dari bahan-bahan makanan, maka saya butuh key partnersnya adalah supplier bahan-bahan. Jadi pihak-pihaknya. Ya, nah makanya key partners adalah pihak-pihak mana saja yang teman-teman harus guide biar bisa melakukan key activities dan biar bisa melakukan bisa memiliki key resources yang mana harus ada agar value proposition terwujud. Jadi semuanya berkaitan satu sama lainnya. Nah, kita sudah merancang gitu ya, kita sudah merancang bisnisnya di kolom-kolom atas, di tabelnya ada di atas. Tentunya semua itu akan menghasilkan biaya dan juga menghasilkan pendapatan. Nah, biaya kita tulis semua biaya yang ada dari cost structure. Ya, cost structure itu semua biayanya kita list. Terutama karena kita sudah merencanakan yang di atas. Misalnya kita butuh restocking kan tadi ya di key activities, maka ada biaya untuk supply. Kita butuh menyewa tempat ya di key resource, maka ada biaya penyewaan. Lalu kita juga pasti butuh karyawan gitu kan, tergantung dia dari teman-teman rencananya seperti apa. Nah, kalau ternyata butuh karyawan di key resource, maka kita harus menyediakan juga biaya karyawan. Jadi semua biaya yang ada yang muncul karena ada rencana yang tadi kita sudah buat, kita tulis di cost structure. Nah, tentunya kita membangun bisnis karena apa? Karena kita mau profit ya, teman-teman pasti udah tahu itu. Nah, semua profitnya atau jalur profitnya kita tulis di dalam revenue stream. Revenue stream ini isinya sumber pendapatan kita dari mana aja. Waktu saya di restoran tentunya ada sales ya, penjualan. Tapi sales itu tidak cuma satu. Teman-teman sekarang udah dunia digital di mana restoran tidak lagi hanya menjual produknya di restorannya sendiri. Tapi kita juga jual di platform digital sehingga sales saya tidak hanya satu, tapi ada beberapa ya, ada di platform digital. Salah satunya. Jadi teman-teman untuk revenue stream mungkin tips dari saya adalah jaga agar lebih dari satu sumber pendapatan. Karena revenue stream ini teman-teman kalau hanya satu maka sangat bergantung sekali gitu ya. Jadi ini untuk jangka panjangnya teman-teman paling nggak sudah merencanakan terlebih dahulu agar kita tahu pendapatannya dapat dari mana aja. Satu hal juga yang penting adalah saya harus mengingatkan pada teman-teman, setiap teman-teman mungkin waktu merancang gitu ya, waktu merancang bisnis model kanvasnya, channelsnya kayaknya kurang deh. Saya cuma jual di toko online, saya juga mau kayaknya jual di fisik. Ya udah berarti saya tambahin channelsnya lokasi fisik. Nanti bisa jadi teman-teman akan ada perubahan di segmen lainnya atau di aspek lainnya. Bisa jadi karena kita juga di lokasi fisiknya di mana nih tepatnya, maka customer segmennya mungkin bertambah di dekat lokasi fisik tersebut sebagai contohnya. Lalu kemudian karena kita butuh lokasi fisik, ya berarti key resource bertambah, kita harus nyewa lokasi fisik atau beli lokasi fisik atau teman-teman harus punya, ya kan gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu menjaga akan berubah satu sama lainnya dari setiap aspek. Nah, kami sedang merencanakan program untuk membuat konten-konten yang serupa, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik icon bell-nya untuk tidak miss out ya, teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih.